Hidup miskin kota. Cara manusia. Bagiku satu langkah pasti. Bukan bagi rakyat. Bukan dengan kita ini. Kita ada urusan sama beliau ini. Dan kita bajingan kayak kalian pilih itu 14 Februari supaya beliaunya kalian yang tahu kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat dan mahasiswa yang melakukan perlawanan. Bajingan itu. Keluar. Ngapain lo? Kenapa jaga jarak? Perabat. Kenapa jaga jarak? Perabat. Kenapa, woi? Kalian dipinta oleh polisi. Kita tidak pernah berurusan dengan polisi, benar? Kita tidak pernah berurusan dengan aparat keamanan. Kita bahkan diberi jarak, pemuda. Hei, kalian diberi jarak. Hidup perempuan yang melawan! Intinya bahwa hari ini memang kedatangan panjenengan semua, kami sudah diberitahu, kami menerima dengan tangan terbuka terkait dengan adanya kegiatan pada siang hari ini. Nanti karena ini hari Jumat, alangkah baiknya nanti dari perwakilan aliansi untuk bisa masuk dari perwakilan, ayo kita rempuk, kita duduk bersama, karena semuanya itu memang hak kita semua terkait dengan demokrasi dan lain sebagainya. Makanya nanti saya mohon untuk bisa kita berbicara langsung dan sebagainya, ayo kita duduk bareng-bareng di sana untuk dari perwakilan aliansi sesuai yang kemarin diizinkan untuk melakukan demo pada siang hari ini. Jadi karena gedung ini cukup besar dan ini dibayar pakai duit kita, jadi Gedung ini milik kita. Uang orang tua kalian di mana? Uang orang tua kalian buat bangun gedung ini. Siapapun yang hari ini datang berhak untuk, kita ikut bareng-bareng untuk membuka dan mendengarkan audiensi dan kita sepakati satu hal kayak gitu. Jadi semuanya tahu ada miskomunikasi ada teman-teman yang hari ini datang untuk bangun jaringan kayak gitu, Pak. Karena kita juga sedikit dan gedung ini terlalu besar, bahkan kalau kita semua masuk pun bakal lebih gitu, Pak. Jadi kalau bisa semua aja gitu, Pak. Dan teman-teman semuanya tersampaikan hari ini kepada saudara kita dari Dewan. Baik, izin perkenalkan kami dari teman-teman dan masyarakat Banjarnegara. Di sini kami tergabung dalam aliansi Serayu Movement dari berbagai elemen yang ada, mulai dari mahasiswa hingga seluruhnya. Di sini kami izin menyampaikan hal yang perlu disampaikan dan perlu untuk didengarkan kemudian dilanjutkan. Poin tuntutan Serayu Movement Banjarnegara, Indonesia darurat demokrasi. Demokrasi Indonesia sedang berada dalam masalah yang serius. Manipulasi politik yang dilakukan segelintir elit kekuasaan mengancam kepentingan bersama. DPR sebagai wakil rakyat pun tidak lagi mau menampung aspirasi rakyat. Rakyat kecil kemudian menjadi korban dari kebijakan semena-mena segelintir elit yang mempermainkan hukum di negara Indonesia.
upaya manuver politik yang dilakukan oleh DPR dengan merevisi Undang-Undang Pilkada setelah sehari keluar putusan MK menyebabkan banyak sekali masalah. Syarat pengajuan calon dalam revisi UU Pilkada tersebut berpotensi memperbanyak kotak kosong. Lebih dari 150 daerah di Pilkada 2024, persekongkolan politik dan lain sebagainya. Kemudian, di akhir masa jabatan, banyak kebijakan yang dibuat oleh rezim Jokowi yang merugikan masyarakat umum dan menguntungkan kroni-kroninya. Misalnya, RUU Polri yang semakin memberangus kebebasan berpendapat dan berekspresi. Betul tidak teman-teman? RUU TNI yang memungkinkan tentara aktif masuk ke dalam jabatan sipil. Kebijakan-kebijakan tersebut berpotensi mengembalikan kekuatan diktator yang bertentangan dengan prinsip demokrasi. Dalam situasi yang semakin mengkhawatirkan ini, di mana ruang demokrasi kita semakin terancam dan kebebasan berekspresi mulai dibatasi, kita tidak boleh diam. Satu kata apa teman-teman? Kemudian, kehidupan demokratis kita sedang dalam kondisi darurat, dan ini adalah panggilan bagi kita semua untuk bersatu dan memperkuat barisan. Oleh karena itu, kami menuntut DPRD Kabupaten Banjarnegara untuk pertama, mendesak KPU dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendukung, mematuhi, dan menjalankan putusan MK. Betul tidak kawan-kawan? Intinya bahwa DPRD Banjarnegara itu sangat tunduk dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Sebab kami juga sudah melangkah berusaha untuk komunikasi kemarin juga di Des Pilkada yang diselenggarakan kemarin itu juga sudah dibahas. Kami di DPRD itu juga sudah komunikasi dengan KPU bahwa KPU pun besok melaksanakan pilkada di tahun ini itu juga berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi. Kami tidak anti dari hal semacam itu, malah justru apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi itu bisa membuka ruang siapapun selama memenuhi syarat yang sudah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi, siapapun bisa mencalonkan diri di situ. Sehingga teman-teman tenang saja terkait dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi. DPRD Kabupaten Banjarnegara tidak bisa menentang karena di situ sudah diatur tahapan-tahapan pemilu, karena itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi secara langsung. Kita di KPU, Bawaslu, dan semua penyelenggara elemen terkait dengan persiapan pilkada besok tetap mengacu dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Nanti masyarakat di situ, karena pada dasarnya masyarakat punya hak dipilih dan memilih di situ. Siapapun bisa untuk mencalonkan Bupati Banjarnegara. Terkait dengan isu-isu politik saat ini, ya perlu disadari, perlu dimengerti, ini kan memang bicara-bicara dari sana. Intinya bahwa terkait dengan tahapan-tahapan pilkada itu kan memang di sisi lain ada Mahkamah Konstitusi, itu juga ada aturan-aturan dari KPU sendiri. Insya Allah KPU bikin aturan itu ya sudah disinkronkan dengan apa yang harus menjadi dasar hukum untuk mengatur perjalanannya, sehingga kita bisa membedakan. Insya Allah tahapan-tahapan tersebut besok akan lalui, karena perlu kita sadari tahapan itu besok tanggal 26 itu kita sudah di tahapan pengumuman pendaftaran. Tanggal 27, 28, 29 itu sudah pendaftaran calon bupati. Itu hari yang sangat mepet sekali. Itu benar-benar tunduk dan patuh terhadap putusan MK. Kalaupun DPRD Banjarnegara ternyata menyeleweng, ya kita siap hadirkan. Bahkan saya bisa jamin Pak, kalaupun DPRD
negara menyelamatkan dari itu, saya siap datangkan teman-teman jaringan dari Purwokerto, Semarang, Banyumas dan lain-lain. Kita bakal bentuk jaringan tersentral. Jadi kalau negara bisa macam-macam terhadap rakyat, rakyat juga bisa lebih macam-macam kepada negara, kawan-kawan. Karena petugas-petugas negara ini dibayar oleh kita, kawan-kawan. Jadi kita orang yang paling berkuasa di negara gitu. Jadi jangan sampai kemudian kita cuma tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan yang dibentuk untuk kepentingan negara, bukan kepentingan rakyat. Hidup! Hidup DPR! Hidup! Hidup rakyat! Hidup! Baik, teman-teman semuanya, hari ini agenda awal